Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di hari Minggu di rumah Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan pada kita. Maaf saudara-saudara ya, suara saya kok kerongkongan, rasanya kurang enak. Kebetulan kok jadi WL. Saya minta bantuan Bapak Ibu. Saya percaya dengan bantuan Bapak Ibu akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian Tuhan Yesus. Tuhan. Besar Maha Agung, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam nama-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia lagi segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam nama-Mu penebus, Yesus Kristus
kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja muliakanmu, terhormat bagimu. Bahkan jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Semua kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Doa di pagi hari ini, saya minta Bapak Ibu Gembala untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu bagi kami untuk kami datang di hadirat-Mu. Kami memuji, kami menyembah, kami mengagungkan Engkau saat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang akan menjamah kami, mengurapi kami, memberikan sukacita kepada kami semua. Sehingga kami pada saat kami pulang, kami boleh memperoleh berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu, yang memimpin pujian, singer yang memainkan musik, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lighting, LCD, tamburin, bahkan seluruh perangkat yang kami pakai untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Engkau urapi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan akal budi, Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan segala kekudusan kami boleh melayani pekerjaan. Layakkan kami untuk kami datang memuji Engkau saat ini. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, Tuhan ingatkan mereka, percepat langkah mereka, boleh datang di tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan sukacita surga itu senantiasa melingkupi kami. Kami akan bergembira, kami akan bersuka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih siap memuji Tuhan, saudara? Amin. Amin, haleluya. Mari kita nyanyikan Terima Sukacita Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Saya mohon untuk berdiri. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, agungkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku.
lagu ini memotivasi kita untuk tidak rewel ya saudara. Cuma sampai sekarang kita masih ya. Sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Kita buka hati kita. Kita lanjutkan dengan lagu Bapakku Datang. Terima
Tuhan, kami mengundang Ibu Titus dari Jalan Wilis untuk berdoa mau masuk firman Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, Ada perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ada perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Sungguh benar Bapa, amin, kami rasakan pada saat ini Tuhan, haleluya, Engkau hadir di tempat ini. amin, Biarlah mulutku selalu memuji akan Engkau, Amin. bahwa Engkau lah Yesus Raja Amin. di atas segala raja. amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih buat pagi ini. Pujian-pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan di Amin. hati-Mu Tuhan. Amin. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran. Kau berkati, berikan hikmat-Mu. Biarlah yang disampaikan itu untuk menjadi berkat dan untuk kemuliaan nama Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan. Salam, sehat, sejahtera, sukacita. Meskipun saya tidak tahu jeroane Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita bersyukur jadi anak Tuhan. Meskipun ada masalah, ada persoalan, ada tekanan, kalau datang di rumah Tuhan sepertinya semua wah, puji Tuhan, karena ada Yesus ya, yang sangat kasihan. Wis enek tekanan, enek masalah, ndak ada pujian, ndak ada penyembahan, ndak mendengarkan firman Tuhan, kita jadi lemah. Tapi kita akan dikuatkan. Di dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai pasal 42, kalau kita baca semua, saya percaya saudara hafal tentang siapa yang namanya Yusuf. Saya memberikan garis besarnya saja. Saya enggak akan membaca. Yang penting kita dapat mengerti dan memahami apa yang dialami oleh Yusuf. Jadi Yusuf mengalami, Yusuf bisa mengubah tekanan itu menjadi suatu kesempatan untuk sesuatu yang lebih mulia, lebih baik. Seringkali kalau kita melihat, mengalami tekanan, mengalami persoalan, itu menganggap itu sebuah kutukan. Ya, orang menganggap, oh panjang itu, ya, menganggap kalau kita mengalami tekanan, kalau kita mengalami persoalan itu suatu hukuman. Tetapi sering tidak mengerti bahwa di balik tekanan, di balik persoalan, di balik kesulitan itu, bahwa Tuhan sedang memproses hidup kita. Amin. Tuhan sedang membentuk hidup kita sama seperti Yusuf. Yusuf ketika mendapat mimpi, saat itu mendapat visi dari Tuhan, dia bermimpi menceritakan hal-hal yang
spektakuler, yang berhasil, yang luar biasa. Dia menjadi penguasa, dia menjadi besar. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, mimpi daripada Yusuf pada saat itu berusia 17 tahun. Dan mimpinya dan visinya itu baru ditepati, digenapi ketika berumur 30 tahun. Jadi jaraknya berapa itu? 17 sampai 30 itu sekitar 17 tahun ya. 17 tahun Yusuf baru menikmati apa yang dimimpikan, apa yang diharapkan itu. Ketika kita menghadapi tekanan, sering kita menanggapi atau merespon salah. Coba bayangkan ya, ketika Yusuf mendapat mimpi, mendapat visi yang dari Tuhan, dan Yusuf mempercayai dan mengimani itu, tetapi di dalam prakteknya saudara yang dikasih Tuhan, di dalam menjalani mimpi itu, walaupun dia percaya mengimani, namun tidak sesuai dengan apa yang dimimpikan, apa yang diharapkan, bahkan mengalami tekanan, mengalami fitnaan, mengalami kesengsaraan, dibenci oleh kakak-kakaknya. Kalau Yusuf merespon salah, mimpi apa ya yang Tuhan berikan kepada saya, tapi kok nggak sesuai. Seringkali dalam perjalanan hidup saudara, kita itu maunya berhasil, kita itu maunya enak, tidak bisa sekedar membalikkan telapak tangan, tidak lepas dari proses, dari pembentukan. Tapi Yusuf ini menganggap dan mempercayai apapun tekanan, penindasan yang dialami itu rencana Tuhan, itu datang dari Tuhan. Jadi Yusuf memandang bahwa setiap tekanan, setiap persoalan, setiap penderitaan yang dialami itu menganggap satu kesempatan. Contoh ya, ketika akhirnya Yusuf sampai di Mesir, ya, tapi sebelum di Mesir tuh mengalami penindasan oleh saudara-saudaranya, harus dibuang, dimasukkan di sumur, dijual lagi. Nah ini setelah dijual, di mana Yusuf berada di satu tempat di istana bersama-sama dengan keluarga Potifar. Dan saat itu saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mengalami suatu kesempatan yang nyaman, baik saudaraku. Karena apa? Di satu tempat bersama dengan orang-orang penguasa pada saat itu. Tapi Alkitab mengatakan Yusuf menerima kepercayaan semua yang ada di rumah Potifar. Ya. Yusuf menerima kepercayaan dan dipercaya untuk mengatur semua yang ada di istana itu. Semua yang ada di keluarga Potifar, kecuali istrinya yang tidak dipercayakan. Tekanan yang pertama Yusuf mengalami dari saudara-saudaranya, yaitu dibenci, kemudian dimasukkan di sumur dan dibuang dan dijual. Dan tekanan yang kedua ada di Mesir, di keluarga Potifar. Alkitab menceritakan Yusuf pada saat itu digoda, makanya saya nggak usah baca, oleh yang namanya Tante Pot. Tante Pot itu istrinya Potifar, disebut aja Tante Pot. Ya. Apa yang dilakukan Yusuf ketika digoda
oleh istri Potifar, saya percaya Yusuf itu orang yang ganteng, orang yang gagah, ya, saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang dilakukan Yusuf ketika digoda? Yusuf ditulis di situ lari atau tidak, saudara? Lari mendekat atau lari menjauh? Oh, lari menjauh. Ya, tapi kalau orang yang lain itu lari malam, waduh, ini berkat, ya. Lari menjauh, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Karena dia takut sama Tuhan, karena itu istri penguasa di Mesir, makanya Yusuf lari, dia meninggalkan walaupun dirayu, digoda. Dia lari menjauh, saudara yang dikasih Tuhan. Apa tindakan selanjutnya, saudara yang dikasih Tuhan? Karena waktu itu sudah heboh di istana, karena mungkin waduh ini sudah jadi ramai, makanya walaupun difitnah, sebenarnya saya percaya Potifar itu tahu Yusuf itu baik, Yusuf itu benar. Tapi bagaimanapun juga kalau dilihat oleh orang lain, akhirnya apa? Dianggap salah, kemudian dimasukkan di penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, di penjara itu berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang tekanan, kesusahan, kesulitan. Tuhan tahu satu-satunya jalan, satu-satunya pintu. Jadi Yusuf tahu bahwa itu untuk mencapai istana, untuk mencapai kemuliaan, mengalami tekanan dulu, mengalami proses dulu, mengalami penderitaan dulu. Jadi Yusuf tidak akan pernah sampai dia ada di istana mengalami kemuliaan tanpa melewati proses, tanpa melewati tantangan, tekanan, kesulitan. Ketika manusia mengalami persoalan dan mengalami tekanan, apa yang pertama kali dialami oleh orang, oleh manusia, saudara yang dikasih Tuhan? Saya percaya ketika kita tertekan, kita tertindas, kita mengalami kesulitan, apa yang dialami itu yang pertama adalah stres. Di sini ada yang stres. Saya lihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah yang luar biasa, nggak ada yang stres. Saudara, apa itu stres? Di sini semua nggak ada yang stres. Hasil dari survei, ya, puji Tuhan ya, kalau di tempat ini semua itu baik-baik. Ya. Stres itu adalah reaksi tubuh, ya, tubuh manusia ketika menghadapi situasi yang tampaknya berbahaya, tampaknya sulit, tampaknya menekan, menyusahkan. Jadi itu reaksi tubuh kemudian jadi stres. Dan itu akan membuat tubuh memproduksi yang namanya hormon adrenalin. Ya, akan memproduksi hormon adrenalin. Apa itu hormon adrenalin? Hormon adrenalin adalah hormon yang dihasilkan oleh tubuh saat menghadapi situasi tertekan, saat situasi bahaya, saat situasi sulit, saat sedang stres. Itu produksi hormon adrenalin itu akan tumbuh dalam tubuh manusia. Tetapi apabila tubuh memproduksi adrenalin dalam jumlah yang seimbang, itu masih bagus, masih baik, itu membuat damai, membuat tenang. Tetapi kalau adrenalinnya terlalu berlebihan karena tekanan, karena kesulitan, karena keuangan, karena keadaan, dan kemudian adrenalinnya menjadi meningkat, sama juga kalau kelebihan dan kekurangan, justru itu akan membahayakan kesehatan.
malah jadi stres berat. Ciri-ciri atau gejala orang stres itu seperti apa, saudara? Yang pertama, ya mudah-mudahan di sini tidak ada, mudah marah. Ya, siapa sing titik-titik moring-moring di omah, bu anake, bu ibuke, bu bapake. Nah, berarti itu produksi adrenalinnya itu kurang atau melimpah. Jadi stres itu ciri-cirinya tuh mudah marah, mudah tersinggung. Ya, di sini siapa yang mudah tersinggung? Kadang-kadang kesenggol perkataan. Nah, itu baru. Waduh, padahal itu ngomongnya apa? Nangkapnya enggak baik. Nah, itu karena adrenalinnya terlalu tinggi. Jadi stres. Kemudian mudah marah-marah, mudah tersinggung. Orang ngomong A, kemudian tangkapnya Z. Orang ngomong C, tangkapnya B. Nah, kemudian orang yang stres ini gejala-gejalanya itu ya seperti itu, saudara. Yang tapi di sini nggak ada yang marah-marah, nggak ada yang nesuan, betul ya? Pak ambek ibu di oma ape-ape, ya. Nduk ono. Lah sak durung nang gereja wis tukaran dhisik. Bu gara-gara sambel, bu gara-gara opo. Nah, tapi di sini ndak ada. Tapi jangan sampai nggak ada yang mengaku. Kemudian bertindak secara agresif atau keburu-buru. Nah, ini orang gejala-gejala stres itu. Merasa selalu lelah dalam melakukan pekerjaan. Rasanya cepet capek. Saudara merasakan sendiri. Saudara lek pas atine ayem, tentrem, enak, nyaman, gak enek gangguan, gak enek tekanan. Tekanan itu macam-macam. Duit iso, omongan iso, apalagi dihelekne iso, difitnah ya iso. Nek kita dalam keadaan nyaman, enak, nyambut gawe itu enak apa ndak, saudaraku? Enak, mosok wake rasane kuwi koyo. Tapi pekerjaane titik, hatine merongkol. Wah. Itu saudaraku, pekerjaan kecil rasanya berat. Ini loh gejala-gejalanya. Merasa selalu lelah untuk melakukan satu pekerjaan. Bahkan meskipun mau makan itu sepertinya lelah. Orang stres itu enggak bergairah makan. Pikiran ini kuwace itu lek damai tenang masih makan kerupuk, iwak asin, ya, kulup, wis enak, saudara. Tapi meskipun makan iwak empal, iwak-iwakan jangan, saudaraku. Gak doyan, Bu Sri gak doyan iwak-iwakan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang penting itu loh, diusahakan mengendalikan hati kita damai dan tenang. Memang saya sengaja belum baca Alkitab, nanti belakangnya saya baca. Kemudian sukar berkonsentrasi. Ini ciri-ciri gejala stres itu. Saya pernah, saudaraku, bawa motor, saya wis kalut waktu itu. Istri saya sepatunya cepot situ, zamane si cilak ini pesah kalau nggak salah. Cepot situ di kendaraan, lah ceblok nang negaro, sing sikil siji, saudaraku. Sepatu yang satu ceblok di embong. Nah, kemudian waduh ndek buri sing digonceng. Piye iki? Digoleki. Batinku wis sepatu engko iso dituku maksudnya. Wah, aku merongkol, saudaraku, dalam hati. Istri saya enggak ngerti itu. Alah, batinku sepatu. Goleki, saudaraku. Wah, kira ora ketemu, saudaraku, balik diserontol, ditobrok motor di situ. Malah dadi gak karu-karuan. Untung gak apa-apa. Tapi yo jantungan ya wis guling titik, saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kalau berpergian kemana saja, bawa mobil, bawa motor, ojo diseneni sama istri sama suami, dilem-lem, diseneng-seneng. Nanti kalau perjalanan biar
Lancar. Lah lek teko budal dari rumah iku wis waduh merongkol, wis dembong iku pikirane gak karu-karuan. Tapi Pak Gunawan guyu-guyu berarti menikmati sesuatu yang baik. Kemudian ada lagi gejalanya itu kalau orang stres itu jantungnya berdebar-debar. Apa yang membuat jantung berdebar-debar itu kira-kira apa? Kalau jantung berdebar-debar itu biasanya kalau jatuh cinta. Ya, anak-anak muda ini kalau jatuh cinta jantungnya berdebar-debar. Ketika Bu Sri ketemu jodohnya mau dapat menantu, nanti bulan Agustus akan mantu. Saya percaya ketika Andra ketemu Yesi cantik, putih, kemudian saya feeling hati ini berdebar-debar. Tapi juga jantung kita bisa berdebar-debar kalau bukan jatuh cinta tetapi jatuh tempo. Tagihan datang, kreditan wae yang bayar. Lah iki. Ya di kampung wakeh saudaraku. Tak ceritani. Pokoke lek metu ditutup gak nek omah, engko nek sing marani ku wong telu wong papat saudara yang dikasih Tuhan. Karena jatuh tempo. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana perasaan jantung saudara? Berdebar-debar atau tidak? Tapi berdebar-debar sesuatu yang baik. Amin. Kemudian ada lagi, ini saya masih sampaikan saja. Otot kita jadi tegang. Kalau stres itu otot tegang. Otot kenceng terus. Kemudian otot tegang, tekanan darah naik, ya itu tadi mudah marah-marah, mudah diare, senep petenge, tekanan darah tinggi, akhirnya apa? Sulit untuk tersenyum. Loh, sulit guyu loh, wangel saudara yang dikasih Tuhan. Itu ciri-ciri orang, saudara yang dikasih Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini apa yang dialami di dalam rumah kita, keluarga kita? Banyak tersenyum atau banyak murung atau banyak marah-marah? Banyak apanya saudara yang dikasih Tuhan? Wah, puji Tuhan. Tapi ada loh saudara yang dikasih Tuhan. Dalam keluarga itu enek bapak, enek ibu, anake telu, anake papat. Kok gak enek guyune blas atau podo serius runtuh. Usahakan saudara, lakukanlah ya, sehari paling tidak 2 detik guyu, tersenyum, lakukanlah 20 kali. Loh, makanya buatlah jarak kono, bukan jarak sing gak baik-baik. Maksudnya kok dedi pang bedu omah kok meneng kan, apalagi sekarang wanake ndek kamar meneng tapi guyu-guyu dhewe mbek HP-ne. Terus ibuke ndek pawon ya mbek guyu-guyu mbek buka HP. Tapi guyune karena HP. Tapi bukan karena istri, karena suami, karena kadang-kadang pake diguyoni, buke diguyoni. Tapi lek meneng terus gak nek guyu niku berbahaya loh saudara. Duh. Tapi sebaliknya, kalau kelebihan niku ya gak bahaya. Guyu terus, gak mandek-mandek, gak prei-prei. Guyu terus, itu namanya sudah dol, sudah los. Tuh, orang kalau sudah dol, sudah los, orang duwe sin saudaraku yang dekat. Orang duwe masuk angin, orang duwe. Aku ruwong los iku di pasar saudara. Panganan kotor itu pangan. Mbek guyu mbek ngomong-ngomong. Lah iki wong iki selos iki. Enek sing nyaran. Enek sing rodok suwe. Enek sing kesuwen. Wah lek kesuwen malah gak karu-karuan saudara yang. Wis dol nemen saudara yang tidur di emperan. Ya gak apa-apa, tapi coba saudara melaku teko pare nang Kediri, ya ora apa-apa. Melaku saudaraku, ya mbek guyang-guyu. Nah,
puji Tuhan, tapi di sini nggak ada yang guyang-guyu terus. Mari kita kurangi marah-marah. Kalau marah-marah tadi dikatakan adrenalin yang akan berkembang, meningkat, jantung berdebar-debar. Ini juga ada hubungannya dengan usia, hubungannya dengan sehat, kesehatan. Makanya saudara yang dikasih, orang yang banyak humor, iso guyu, iso ketawa, iso komunikasi, itu kadang-kadang ketemu orang, loh Pak, tak pikir umurnya sampean 50. Enggak, aku umurnya 17. Kayaknya umur 17. Kenapa? Karena hidupnya enjoy, hidupnya itu enggak tertekan. Wah, nek urip koyo kates. Jadi muka aku rasane iku ada ndak kira-kira orang enggak katoke gak iso guyu, ada ndak? Wadah. Puji Tuhan saudaraku, tapi di sini kami rindu kita baik-baik. Banyak orang ingin bahagia, ingin senang, tapi harus mengkonsumsi. Ada minum air keras, mabuk-mabukan, minum obat-obatan, narkoba. Kita tidak perlu cari yang semua itu. Tetapi ternyata dengan tertawa, maka itu akan mengeluarkan produk endorfin atau produk morfin, bukan endorfin. Produk morfin. Jadi setiap anggota tubuh kita itu ada zat atau morfin dalam hidup kita. Tapi bukan dari rokok, bukan dari obat terlarang, narkoba. Morfin itu bukan dari hal-hal yang lain, tetapi itu mengeluarkan dari diri kita. Kenapa? Adrenalin kita seimbang, adrenalin kita normal, jadi hidup kita nyaman, tenang. Makanya saudaraku usahakan, makanya supaya Alkitab mengatakan supaya kita bisa berdoa, usahakan supaya kita jadi tenang, supaya kita dapat berdoa. Makanya jangan tegang-tegang, banyak tertawa, dan jangan sampai kita stres. Mungkin karena tekanan, mungkin karena persoalan, karena masalah keuangan dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu mengelola stres itu, saudara yang dikasih Tuhan. Ada lagi ya yang muncul akibat stres. Sesak nafas, kemudian nggak bisa tidur atau sulit tidur, namanya insomnia, ya. Migrain, sakit kepala. Nah, orang yang sakit kepala, orang yang migrain itu karena tekanan, saudaraku. Bu duitnya kurang, bu pekerjaannya nggak lancar, bu angsurannya macet. Nah, itu sebenarnya itu kadang-kadang migrain itu diawali dari hal-hal yang seperti itu. Tapi Pak Usop duitnya akeh, tenang-tenang aja. Amin, haleluya. Ini doa ini. Kecuali tadi yang saya katakan, orang yang sudah lost tadi, orang yang gila itu pikirannya sudah tidak ada gangguan lagi. Mereka sudah terlepas daripada stres. Tuhan sering bekerja untuk mengizinkan kembali kepada tekanan dan persoalan, supaya itu nanti kita manage, kita jadikan suatu kesempatan. Sekarang kita baca Alkitab 1 Samuel 22 ayat 1. Coba dibaca, dibukakan 1 Samuel 22 ayat 1. Ini contohnya Daud, orang yang paling banyak menulis Mazmur. Karena Daud sering mengalami tekanan, sering mengalami kesesakan, penderitaan, dikejar-kejar oleh Saul. Dalam Mazmurnya Tuhan mengatakan, Engkaulah kekuatanku. Dia bermazmur, aku berseru karena menderita. Mengapa hatiku gundah gulana, aku tertekan. Itu yang dialami oleh Daud. Ayat 1. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu,
pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ketika ayat pertama, ketika Daud pergi ke gua Adulam, itu saat itu Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul akan dibunuh. Ini Daud dalam keadaan tertekan sampai lari ke gua Adulam. Dia sebenarnya ingin menyelamatkan diri, tapi malah orang tuanya, keluarganya mendengar itu, mereka melok-melok, saudaraku, melok. Waduh, malah terancam saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang kedua, isi enek masalah, enek tekanan, arepe dibunuh oleh Saul. Lah kok tambah melok wong tuane, keluargane malah melok, anak-anake melok, saudaraku. Wah, tambah beban, tambah masalah ini. Ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang-orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira berapa saudaraku? 400 orang. Melok Daud, melok ngungsi, delik saudara yang dikasih. Wes dibebani oleh orang tuanya, keluarganya, dibebani oleh rakyat juga, karena Daud itu sudah diurap, dipakai Tuhan, sudah kekuasaan sudah ada di tangan Daud. Makanya ketika roh Allah undur, Saul sudah hidupannya gelap, jauh dari Tuhan, makanya sampai mau membunuh Daud ini saudaraku. Lah ini ditambah lagi 400 orang, dikatakan berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar. Apa saudaraku? Sing melok iku ora pengusaha, ora sing duwe pabrik, ora sing waduh. Lah sing melok iku apa di situ dikatakan orang bermasalah gitu. Wis masalah keluarga, masalah orang-orang, enggak tahu masalahnya banyak. Berapa orang di situ? 400 orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waduh, mumet ini Daud. Daud ketika dalam keadaan tertekan, dia melarikan diri, bahkan ayahnya juga ikut. Bahkan didatangi oleh 400 orang, bukan orang-orang yang bisa menolong, bisa membantu, yang bisa memberi sponsor, saudara yang orang-orang bermasalah. Ayat 4. Ini yang pertama lihat, Daud ketika terancam dirinya masih mengurus keluarganya. Lalu diantarkannya lah, ayat yang keempat, lalu diantarkannya lah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama-sama dia selama Daud ada di kubu gunung. Ayat 3 apa itu? Coba. Oh sudah tadi. Oh ya, dari sana Daud 3. Dari sana Daud pergi ke Mispah. Ya, jadi dari buah itu dia pergi ke Mispah di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Daud masih berusaha mengasihi, menyelamatkan keluarganya, menitipkan kepada Raja Moab pada saat itu. Meskipun dia terancam, saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang kelima, Daud berhasil mengubah pasukan. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan karet. Oh, keret kok karet. Oh, berarti masih belum ngantuk, saudara. Daud berhasil mengubah pasukan yang stres tadi, pasukan yang bermasalah tadi, yang ditagih utang piutang tadi,
Ya. Ini sama dengan orang yang remuk hati. Orang-orang yang susah ketika datang mengikuti Daud diubah malah pada saat itu menjadi pasukan yang dipimpin oleh Daud. Kemudian dia bisa mengalahkan Saul. Sebenarnya Saul itu mau dibunuh oleh Daud, tapi Daud masih mengasihi. Ayat yang ke-5 tadi sudah ya. Sekarang kita baca Mazmur 34 ayat 17 sampai 9. Ini apabila kita tertekan, apabila kita dalam keadaan sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, pandanglah Tuhan. Jadikan tekanan itu nanti menjadi satu kesempatan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini pengalaman dari Daud. Apabila Daud tertekan, Daud mengalami persoalan, dia mencari Tuhan. Dia bermazmur, dia memuji Tuhan. Kemarin ada jemaat sini yang ngomong suka memuji Tuhan jadi sehat ya. Suka memuji Tuhan itu sakit-sakit bisa hilang, saudaraku. Nah saudara ya, makanya ketika tertekan kita merasa dalam kesendirian, jangan sampai kita malah mencari manusia, cari pendeta. Wah, kita percuma saudara. Carilah Tuhan, manusia, orang yang dianggap menolong itu bisa mengecewakan. Percuma kita menceritakan masalah kita kepada saudara, kepada pendeta. Ya memang kita perlu ya menyampaikan, tapi itu tetap hamba Tuhan mendoakan. Tapi jangan sampai mengkultuskan pendeta tuh, gembala. Tuhan yang berkuasa. Sama juga saya juga ada persoalan, ada masalah. Kita tidak lepas dari itu semua. Mereka manusia biasa. Carilah Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan dekat kepada orang yang remuk, orang yang patah hati. Mengapa Daud menulis banyak mazmur? Karena Daud mengalami semua itu. Banyak remuk, banyak menderita. Oleh sebab itu kalau mau dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, sering-seringlah mau diremukkan. Amin. Amin. Koyo abot saudaraku. Diremukkan itu tertekan saudaraku. Kita mengalami persoalan. Kalau masalah berkat-berkat, amin. Ya, kalau pas tekanan-tekanan, kesusahan, kesumpekan, ya, ditimpa fitnah, itu remuk saudaraku. Seperti Yusuf itu remuk, itu wis diremuk oleh dulure dhewe, dilebokne sumur, menderita. Tetapi dalam hal itu semua Yusuf pandang Tuhan. Walaupun itu menanti itu 13 tahun dari mimpinya itu. Seringkali ya kita berusaha bisnis, pekerjaan apa saja, gak langsung ujuk-ujuk ya. Dulu lo LPG nih Pak Gunawan sama Titik saudaraku. Dulu lo kelilingi cuma di Jombang kan itu loh Pak Gunawan dulu. Sekarang kemarin nang Tuban, kemarin nang sana. Apa ya saudara yang dikasih Tuhan. Tapi saya percaya sudah melewati proses enggak Pak? Wah, proses sampai jantungan, sampai asam urat, sampai tapi sekarang banyak senyum, kemudian suka memuji Tuhan ya. Terus terang saudaraku, saya ini pendeta hamba Tuhan. Kalau di rumah itu saya lagu rohani ya masuk, campur sari, pelok, gending-gending masuk. Saya karaokean di rumah itu apa? Seneng saya itu. Rasanya itu kalau pas aku ya neng tawang ono lintang ya seperti itu. Kadang-kadang kan aku bapak kok nyanyi-nyanyi ngono-ngono kuwi.
saudaraku. Apalagi ibu yang di sana itu, Ibu Titus, wah, semangatnya luar biasa. Kalau ke sini dulu Natal di situ, pasti tampil nyanyi. Cuma gara-gara corona itu Bu ya, ini nyanyi dangdut atau apa saudaraku. Itu yang membuatnya, makanya kelihatannya umurnya seperti umur 30-an. Ya. Nah, untuk itu carilah Tuhan, carilah mesbah Tuhan, hadirilah di doa. Ada doa pagi, doa malam. Hadirilah di ibadah. Pujilah Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita akan mengalami perjumpaan, mengalami hadirat Tuhan. Maka kita akan menjadi jemaat yang diubahkan, jemaat yang dipulihkan. Amin. Nah, kalau masalah yang dipulihkan, amin, banter. Nek tekan, remuk, gak amin. Ya, ini fakta. Mazmur 34 ayat 19. Ini loh orang percaya, orang Kristen ini seperti ini, saudara. Kemalangan orang benar banyak. Artinya masalah iku akeh siji koncone nek meneh, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari apa? Semuanya itu masalah itu, asalkan kita gandol Gusti, asalan kita diurapi Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, semua jadi beres ya saudaraku. Masalah siji beres, masalah loro beres. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Orang benar bukan berarti tidak akan mengalami persoalan kemalangan, tetapi Tuhan akan melepaskan semua itu agar supaya kita memiliki apa? Kesaksian. Jadi apa yang saudara alami tekanan itu akhirnya menjadi kesaksian. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, seperti Yusuf, emas itu dibawa kemana? Tetap emas. Ada di sumur emas, diproses itu tetap emas, saudara. Mari kita pakai setiap tekanan dan persoalan itu kita jadikan kesempatan untuk mengalami apa? Pemulihan, mengalami pertolongan, mengalami berkat, mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan seperti Yusuf, karena melibatkan Tuhan dalam menghadapi setiap tekanan, dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, sekarang persoalan apa yang kita hadapi? Saya tidak tahu. Mungkin keuangan, pekerjaan, keluarga, masa depan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Biar melalui pelajaran firman Tuhan ini menguatkan kita. Meskipun kita diproses, meskipun kita menderita dalam menjalani hidup saudara dan saya, ingat ketika mendapat mimpi Yusuf berusia 17 tahun, dan itu harus diraih ketika berumur 30 tahun, artinya 13 tahun dibentuk, diproses. Mari kita menjalani proses Tuhan. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu. Amin. Allah peduli, Allah mengerti tekanan saudara, persoalan saudara. Katakan, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, kita mengangkat tangan, kita menyerah kepada Tuhan. Inilah hidup kami perlu Engkau memulihkan keadaan keluarga, pekerjaan. Dialah peduli, Dialah mengerti. Amin. Tanpa
Haleluya. Sebelum kita memberikan korban Terima kasih kepada Bapak Gembala atas firman-Nya yang menjadi bekal untuk kita menjalani hidup ini ke depan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Saya minta Ibu Maria untuk berdoa untuk persembahan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah menerima berkat melalui kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh bertumbuh menjadi berkat bagi kami dan keluarga kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sakjeke Aku Nderek Gusti. Bapak Gembala ada tambahan? Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua pada ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Juga mengucapkan selamat datang kepada papanya, siapa namanya? Papanya Albert, ya, papanya Pak Daniel. Ternyata rumahnya di perumahan sini, di mana Galaksi ya Pak ya. Nah, puji, selamat datang Pak. Tuhan memberkati keluarga Pak Daniel. Aku kalau menghafal nama itu sering nggak bisa ngapal nama. Pak Daniel, Tuhan berkati. Pak Titus, Ibu, Tuhan berkati. Pengumuman untuk sepanjang minggu, hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di tempat ini jam 4 pagi ya. Kemudian hari Senin sore ada latihan musik untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja yang mau belajar musik, nanti sama Om sama Pesa di sini belajar. Kemudian untuk hari Rabu, Selasa dan Rabu ada doa di tempat ini jam 18. Tadi anak-anak latihan jam 5 sore untuk doa. Selasa dan Rabu jam 6 sore di tempat ini. Kemudian hari Kamis
ada ibadah wanita di tempat ini jam 6 sore. Hari Jumat ada doa pelayan altar. Yang lain juga ikut berdoa, silakan untuk berdoa di tempat ini hari Jumat jam 6 sore. Hari Sabtu ada latihan musik untuk tim PAW persiapan hari Minggu. Dan nanti sore ya diundang di rumah Mbak Wahyu ibadah syukur mengenang 1000 hari Bapak almarhum Bapak Suyono. Oh 1 tahun Bapak Suyono di rumah Mbak Wahyu. Jadi jemaat semua nanti diundang untuk hadir. Rumahnya Gang Jalan Delima, gang sebelahnya tengah-tengah persis ya. Kalau lurus ini pas ini ya. Ya, terima kasih. Oh iya, untuk membaca firman. Nah, ini sudah menyelesaikan perjanjian lama. Oh, sudah nyala. Nah, puji Tuhan. Jadi di sini ada program membaca Alkitab, ada yang mandu. Setiap hari ada berapa? 2 pasal. Oh, setiap hari ada 2 pasal. Rupanya tadi dinyalakan, dieselnya tadi masih nyala, koslet itu. Ya harusnya dieselnya mati dulu, baru listriknya. Ini masih nyala diesel. Oh ya, mudah-mudahan selamat ya, nggak ada kerusakan. Dari mana tadi? Oh, baca Alkitab. Jadi siapa yang mau bergabung nanti bisa kirim nomor WA, dan diharap jangan sampai punya utang baca setiap hari 2 pasal ya. Paling tidak nanti kalau nanti dipanggil Tuhan, ketemu malaikat, ditakoki malaikat, ini contohnya mesti saudara kita kalau meninggal, agamaku, ditakoki wis maca ayat Alkitab ndak? Aku ke rumah cuma dengar di gereja saja. Nah, makanya kita perlu baca Alkitab di rumah. Ya, ada tambahan pengumuman. Ada penginjil dari Surabaya, Ibu Catherine. Ya, Ibu Catherine ini mau tanggal 16 bulan Juni ingin melayani cuma 2 orang dari Surabaya, dari Mawar Saron, mau melayani semua kegiatan di sini, ibadah Minggu pagi, ibadah doa hari Selasa Rabu, melayani wanita, melayani pemuda remaja, pokoknya doa pelayan altar sepanjang minggu mau dilayani. Tapi saya harus jemputnya nanti kok ngomongnya di terminal stasiun Kediri. Wah, repot, Kediri lebih baik naik bis. Nah, tapi saya rembukan sama jemaat. Tapi perlu penginapan. Nah, di rumah itu kan si amburadul kamare barang-barang cepoprak. Kalau misalnya Pak Usup ada kamar kosong di rumah Yesi bisa ya? Ya, kedatangan tamu terbuka untuk hamba Tuhan, ini penginjil dilayani, kemudian otomatis nanti sarapan, makan siang, makan malam, ya kita belajar melayani. Nanti saya sharekan di grup saja. Dino iki keluarga iki ngekei sarapan, awane kok sapa makan siang. Kalau mau saya terima, kalau ndak mau ya saya ndak terima. Siap. Ya. Oh, siap. Oke, puji Tuhan. Wes siap. Nanti ini fotonya ada ditayangkan. Sah. Oh, mati. Ya, Ibu Catherine. Ya, puji Tuhan. Jadi kalau nanti kalau oke, saya bilang oke. Nanti nggak usah jemput dari terminal, nanti naik bis
Ya, nanti fotonya saya sharekan aja nanti di grup. Ya, puji Tuhan. Demikian pengumuman. Saya sama-sama kita berdiri. Ya, kami rindu supaya ada pemulihan, ada pertumbuhan rohani melalui ada hamba Tuhan yang mau melayani di tempat ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Kami mengundang Bapak Titus untuk berdoa. Nanti kami doa berkat. Sebab hari ini hari ini, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sungguh benar Tuhan, pada pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan pada kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan kami boleh mempersembahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu Engkau tancapkan dalam setiap kehidupan kami. Engkau meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar pada pagi ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Sehingga kami tidak akan mudah terombang-ambing. Kami tidak mudah stres. Kami tidak mudah bingung. Tetapi kami percaya di balik tekanan ini ada kekuatan Tuhan yang diberikan pada kami. Sehingga kami boleh tetap berdiri di hadapan Engkau oleh karena Roh Kudus yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan ajari Tuhan kami saat menghadapi tekanan, kami selalu mencari Engkau, selalu berseru kepadamu, selalu berteriak kepada Engkau, karena Engkau langsung berjawaban dalam setiap persoalan kami. Karena Tuhan kami tidak gelisah, kami tidak kecil hati, kami tidak terlalu bingung menghadapi segala persoalan, karena Engkau adalah jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati seberapa sidang jemaat-Mu yang sudah datang tempat ini. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan terus memampukan kepada kami untuk selalu bergaul karib dengan Engkau ya Bapa, baik menghadapi tekanan maupun kami dalam kebebasan. Kami percaya Engkaulah tetap satu-satunya Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Kami ucap syukur dan terima kasih. Kami mempersembahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewati. Kami semua diberkati. Yang sudah ambil bagian dalam pelayanan WL Singer Musik, semua terlibat, diurapi, dipakai lebih hari lagi. Memberkati korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan. Memberkati usaha pekerjaan mata pencarian, keluarga, masa depan keluarga, anak, cucu, supaya semakin diberkati Tuhan. Kita minta berkat pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, pelindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.